Ini menarik apa yang ditanyakan Ibu Wiwi tadi, menarik dari pertanyaan berkaitan dengan tawakal. Saya ke Ustadz Ahmad Khan, ketika kita sudah bertawakal, kita mungkin ketika apa urusan di dunia ini, termasuk juga kita mungkin berjalan di tempat yang gelap atau sepi begitu Ustadz ya. Nah kita sudah bertawakal, tapi masih ada ketakutan, ini ada sesuatu apa begini. Nah apakah itu termasuk keimanan atau itu termasuk kita sudah termasuk bagian daripada syirik atau bagaimana Ustaz ketika kita sudah bersikap seperti itu? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan oleh Imamul Haddad bahwasanya tawakal itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Seseorang itu dikatakan bertawakal apabila tuma'ninatul qalb wa sukunuhu ila wa'dillahi ta'ala wa dhamani. Orang bertawakal itu dia akan tenang hatinya terhadap segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Allah. Jadi kalau masih ada ketakutan di hati kita, berarti belum sempurna syarat tawakalnya. Maka sempurnakan syarat tawakalnya. Contoh, ada satu cerita yang menarik. Ketika ada salah seorang daripada ulama minas salaf, beliau namanya Al-Imam Hatim Al-Asham. Al-Imam Hatim Al-Asham, beliau ini adalah salah seorang tabi'in, pengikut sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad. Ketika satu saat beliau itu ingin melakukan perjalanan jauh. Lalu dia mendatangi istri dan anak-anaknya. Dia bilang, "Wahai istriku, anak-anakku, saya mau pergi nih menempuh perjalanan jauh." Kalau kata orang Betawi, "Nih, saya mau pergi jalan jauh nih. Kira-kira berapa duit yang kudu ditinggalin? Bakal uang belanja." Begitu. Lalu kemudian istri dan anak-anaknya ketika ditanya, istrinya menjawab, "Ya sekira-kiranya berapa lama ayah akan pergi dan sekira-kiranya berapa kebutuhan yang kita butuhkan, maka segitulah kasih kepada kami." Lalu kemudian Imam Hatim Al-Asham beliau jawab, "Hadza la ya'lamuha illallah." Ini perkara gaib. Kita nggak ada yang tahu berapa hari saya pergi, apakah nanti saya kembali atau tidak. Apakah kalian masih hidup sampai berapa hari? Ini perkara yang gaib dan tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata istrinya? "Kalau begitu, dak rizquna alaman ya'lam." Kalau begitu wahai suamiku, silakan kamu boleh pergi. Urusan rezeki biarin, serahin nama Allah yang Maha tahu. Luar biasa nih Bu. Ada yang begitu kira-kira bini zaman sekarang? Ya, susah udah. Susah. Ini istrinya Imam Hatim Al-Asham bilang, udah urusan rezeki serahin nama Allah yang Maha tahu. Mau pergi silakan pergi. Cari nafkah, ada keperluan kerjakan. Biarin urusan rezeki urusan Allah. Luar biasa. Enggak ada rasa takut. Ketika Imam Hatim Al-Asham udah pergi, tiba-tiba apa? Datang ibu-ibu nih ke rumahnya. Biasa kayak mama zaman now juga, pada kepo. Ketika datang ditanya, "Itu suami kamu pergi?" "Iya." "Mudah-mudahan suami kamu meninggalkan uang belanja yang cukup selama dia di perjalanan." Kepo, kayak mama zaman now juga. Akhirnya apa jawaban istrinya Imam Hatim Al-Asham? Kata beliau, Bu, kalau bahasa kita nih, kita pakai bahasa kita aja ya. Kata Imam Hatim Al-Asham nih, istrinya bilang apa? "Bu, saya mau tanya sama kalian tentang suami saya Hatim Al-Asham." "Mau tanya apa?" "Saya mau tanya, Hatim Al-Asham itu dia adalah yang memberi rezeki atau yang makan rezeki?" Maka mereka menjawab, "Ya jelas, Hatim Al-Asham suami kamu itu adalah yang makan rezeki, bukan pemberi rezeki." "Kalau begitu, kalau dia adalah orang yang makan rezeki, maka orang yang makan rezeki dia sudah pergi melakukan perjalanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki, dia selalu bersama kami dan tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kami." Allah. Itu namanya tawakal. Kalau udah tawakal, udah nggak ada kekhawatiran, udah nggak takut lagi, udah nggak bingung lagi, udah punya Allah. Tapi kalau sekiranya masih takut, udah tawakal nih Ustadz, tapi jalan di tempat gelap ternyata kita masih takut, yaitu manusiawi, tetapi berarti ada sesuatu dari syarat ketentuan tawakal yang belum terpenuhi. Maka perbaiki, insya Allah kita menjadi tawakal yang sebenarnya. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan.